Bu Maria. Oh. Halo Bu Maria, suara saya terdengar? Ya Bu, terdengar dengan jelas. Salam kenal Ibu Meti dan Bapak Anang. Terima kasih sudah mengajak saya. Suaranya nggak kedengaran ya. Kali Ibu Meti, Bu Maria. Ya. Ibu Meti, maaf. Recordnya nanti ya Bu, atau apa? Nunggu dimulai gitu ya? Mic saya yang bermasalah. Iya, Bu Meti. Bu Meti, apakah bisa? Bapak Anang nanti saya yang record atau Bapak yang record? Boleh, Ibu boleh. Oh baik. Ibu Meti, boleh saya diberi izin permission untuk record? Joni. Ibu Meti sepertinya belum mendengar. Iya. Mau bawa ya? Ya sudah di-record ya dengan oleh Ibu Meti ya. Suaranya kedengeran nggak? Iya, terdengar Ibu. Dengar Bu. Halo. Ibu bisa mendengar saya? Sebentar ya. Kalau sekarang? Ya, bisa Bu. Ibu. Halo Ibu. Ya. Tempatnya kurang idealis, tapi let's just do this. Oke. Iya. Ibu, apakah Ibu yang merekam atau bagaimana? Karena sudah di-record sepertinya oleh Ibu. Ini sudah direkam Bu. Jadi. Oh ya, oke. Berarti tidak usah saya yang record ya Bu? Yang merekam backup. Takutnya ada sesuatu, kita tetap punya backup rekaman. Baik. Oh boleh. Ya udah saya backup juga kok Bu. Halo. Iya Ibu. Ya halo Ibu. Pak Anang nanti disiapkan presensinya ya, dimasukkan ke dalam chat. Oke, kita mulai saja yuk. Oh, baik boleh. Oke, kita mulai. Berarti saya yang memulai ya Bu. Nanti setelah saya akan saya berikan. Saya persilakan Bapak Anang ya untuk memimpin. Oke, baik. Oh begitu. Bu Meti, berarti saya tidak usah menyebutkan para peserta webinar atau saya sebutkan saja ya? Gimana Bu? Dalam pembukaannya. Berarti dalam pembukaannya ini saya sebutkan peserta webinar. Saya menyambut para peserta webinar juga atau tidak? Karena di sini tidak ada pesertanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nanti kita tetap ya. Kecuali kalau misalnya Ibu bisa undang teman-teman, itu lebih baik lagi. Jadi kita ada beberapa peserta yang mengikuti webinar ini. Oke, baik. Ya, jadi tetap saya sebutkan walaupun tidak ada ya, Ibu. Oke. Mari kita mulai, Bapak dan Ibu. Ya, saya akan record. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, serta para peserta webinar. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk sama-sama belajar pada sore hari ini tentang menguatkan literasi digital pada siswa. Pada sore hari ini, perkenalkan, saya Maria Evita Sari dari Sanata Dharma University sebagai host, dan pada sore hari ini kita akan bersama pemateri, yaitu Ibu Meti Sabarini dari SMK SMAK Bogor, dan moderator adalah Bapak Anang Sutrisno dari Universitas Terbuka. Baik, Bapak Anang Sutrisno, kami persilakan untuk memimpin webinar pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Maria Evita Sari atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memimpin jalannya webinar kali ini.
Sebelumnya perkenalkan, saya Anang Sutrisno, saya berasal dari Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Jadi ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana pada webinar kali ini tentu saja pemateri kita Ibu Meti Sabarani akan memberikan materi dengan judul menguatkan literasi digital pada siswa. Nah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami persilahkan kepada pemateri Ibu Meti Sabarini untuk dapat mempresentasikan materi tentang menguatkan literasi digital pada siswa. Terima kasih. Oke, Bu Maria, sebelumnya tolong di bagian share screen itu ada tombol segitiga di set supaya partisipan juga bisa share screen karena saya masih di disable. Baik, sudah Ibu. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Untuk yang share screen berarti host ya, Bu? Sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Sudah. Kita mulai ya. Halo dan selamat datang di obrolan kita mengenai bagaimana menguatkan keterampilan literasi digital di siswa. Dalam hal ini kita mempunyai akan mengenalkan platform yaitu Apply Digital Skills yang merupakan bagian dari produk Google. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita akan mengupas salah satu program dari Google yang dapat membantu guru dalam banyak hal. Di antaranya memberi ide untuk pembelajaran jarak jauh, menunjukkan bagaimana personalized learning bisa diakomodir. Di sini juga banyak sekali project-based pembelajaran yang berbasis project yang bisa kita temukan dan disesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Nanti akan ada demo sebagai siswa dan juga sebagai guru dan bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam Google Classroom. Oke, untuk langsung masuk ke materi agenda kita hari ini adalah mengulas mengapa ini dibutuhkan, apa sih Applied Digital Skills yang akan kita bahas, lalu kurikulumnya bagaimana dan bagaimana memulainya. Oke, pertama, mengapa dibutuhkan? Karena siswa saat ini membutuhkan literasi yang tidak hanya membaca dan menulis, tapi jauh lebih kompleks daripada itu. Literasi digital mereka butuhkan untuk sukses di dalam karir mereka di masa depan. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah atau sering malah mendengar hal ini. We're living in the era of technology disruption. Di layar Bapak Ibu bisa kita lihat ada Uber, Facebook, Airbnb, dan Alibaba. Itu adalah sebagian dari contoh-contoh perusahaan multinasional yang telah melakukan yang disebut technology disruption. Oke, sebagai contohnya, bagaimana kalau misalnya Gojek pada saat awalnya mereka memulai usaha dulu, Gojek itu hampir sama dengan Uber. Lalu mereka memulainya dengan bertanya pada pemilik Bluebird, bagaimana saya memulai sebuah perusahaan transportasi? Tentunya si pemiliknya akan menjawab bahwa pertama, beli banyak armada mobil dengan harga yang murah, lalu cari driver dari jumlah armada yang Anda miliki. Nah, kalau misalnya itu yang dia lakukan, tentunya Gojek tidak akan pernah seperti sekarang. Jadi, apa sih sebetulnya yang terjadi? Saat ini kita sedang berada dalam perubahan yang sangat besar, di mana it's a new world of work. Pola kerja
jenis pekerjaan dan tatanan bekerja yang ada di saat ini sudah sangat berubah dan akan terus berubah. Itulah mengapa semakin penting bagi kita para guru untuk mempersiapkan siswa agar sukses di masa produktifnya. Lalu tadi disebutkan kenapa dibutuhkan, karena memang sudah eranya sudah berubah. Sekarang kebutuhan di lapangan adalah membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan soft skills yang belum dimiliki oleh banyak siswa kita. Mereka harus bersaing dengan talent dari negeri seberang dan bersaing pula dengan teknologi yang semakin berkembang. COVID-19 hanya menjadi trigger sebetulnya untuk menunjukkan betapa perlunya kita mempelajari keterampilan digital saat ini. Skill-skills yang esensial, skill-skills yang sangat diperlukan adalah diantaranya literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Lalu apa itu keterampilan digital terapan? Keterampilan digital terapan adalah bagaimana kita menanamkan skill literasi digital pada anak menggunakan kurikulum yang dirancang untuk membekali siswa agar bisa melakukan keterampilan-keterampilan praktis yang akan membantu mereka untuk berhasil. Nah, di sini disebutkan bahwa applied digital skills atau keterampilan digital terapan itu merupakan suatu platform dengan kurikulum yang berbasis video, disediakan gratis dan fleksibel sekali untuk diterapkan di berbagai pelajaran. Kita lihat sedikit videonya ya. The role of skills has changed drastically because of the use of technology. It's no longer sufficient to be just a textbook and paper classroom. Applied digital skills is like a website that you go on and it'll give you a task and work you through it using videos. And the internet is also not like step one, do this, step two, do that. So you're going to do it yourself. Employers are looking for students that have the collaboration skills that a lot of people high school could. This program feeds right into that need. Very seldom do you have a project that engages all of your students all the time. And the applied digital skills seems to do that. They do there's fun activities like if I take dream vacation, Paris, city of love. I really The video material gives me more freedom to interact one-on-one with my kids. To have that kind of relationship with them is what makes my classroom one of their favorite classes. we could be ourselves. That's why It's teaching so many of the skills that our kids need once they leave high school or even start jobs in high school. From the critical thinking to the collaboration to organization skills, all those things are wrapped into this program. And to be able to utilize that across the board at all schools, I think would be invaluable. Oke, itu tadi adalah sekilas mengenai applied digital skills. Ini kenapa saya menggunakan applied digital skills, karena dengan menggunakan kurikulum ini sangat membantu saya menyiapkan siswa dengan pembelajaran yang tidak saja sesuai dengan standar nasional, tapi juga standar internasional, membuat mereka terbiasa berbahasa asing, membuat mereka terbiasa untuk mandiri belajar. Dan alhamdulillahnya ternyata mereka bisa mengikuti, meskipun dalam hal ini video-videonya dalam bahasa Inggris. Oke, di dalam keterampilan digital terapi
kita bisa melihat bagaimana guru di berbagai belahan dunia menggunakan platform ini. Ada 148 program pembelajaran. Di sana ada pembelajarannya sudah berbasis video, ada banyak contoh proyek. RPP-nya sudah ada sehingga kita bisa melihat dan mengedit sendiri, mengcustomize sesuai dengan kebutuhan kita. Ada juga sudah lembar penilaiannya yang berupa rubrik. Dengan mudah bisa kita share ke Google Classroom dan kita juga bisa memonitor progres siswa. Nah, ini adalah kebetulan ini memang sudah kami pakai di sekolah, sehingga kalau Bapak Ibu lihat bisa ada beberapa kelas yang sudah terpampang di situ, dan ini adalah pembelajaran yang sudah mereka lewati. Oke, kalau misalnya mencoba platform ini sebagai siswa, Bapak Ibu akan, kita hari ini tidak akan hands on ya, tapi ini adalah sebagai gambaran kalau misalnya dalam posisi siswa yang terlihat adalah seperti apa. Ini sekarang account-nya adalah sebagai guru. Oke, sudah. Enggak, bukan kelas dia. Jadi dia kayak dia Oh, sorry. Oke. Nah, dari account guru, jadi kita sebagai guru pun bisa melihat bagaimana sih tampilan pembelajaran itu nanti diterima oleh siswa. Kita bisa switch ke student di sini ya, dan dia akan memindahkan seluruh layar tampilannya sebagai siswa. Jadi kita bisa melihat dulu sebelum memberikan ke siswa. Mungkin ada baiknya saya tampilkan di sini. Terlihat ya, ini adalah salah satu yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi kemarin kita membuat panduan digital, ya, panduan lokasi, dan semua sudah ada di sini, termasuk kalau misalnya dalam posisi guru, teaching materials-nya seperti lesson plan-nya ada, evaluasinya ada. Kalau anak-anak sudah selesai, kita bisa mengeluarkan sertifikat untuk mereka. Dan kalau misalnya internet menjadi masalah, video-video itu bisa di-download terlebih dahulu untuk dilihat siswa. Sedangkan aktivitasnya yang dilakukan oleh siswa itu bisa kita lihat di sini. Jadi pembelajarannya memang melalui video. Nah, kenapa ini mengakomodir pembelajaran mandiri? Karena siswa bisa secara individu mengikuti videonya masing-masing. Bagi anak-anak yang cepat, mungkin dia akan menggunakan normal atau malah fast. Di sini kita bisa pilih speed-nya. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak yang merasa bahwa wah, saya tidak terlalu bisa menangkap dengan dengan kecepatan berbicaranya orang tersebut, maka dia bisa memilih untuk slow. Pun kalau misalnya ternyata mereka sudah mendengarkan, kita dengarkan sedikit. Wah, nah ini mereka diminta untuk pada akhirnya membuat sebuah panduan.
Gambarnya terlihat? Kalau misalnya Achievers itu kan kayak udah bilangnya kayak Apakah gambarnya terlihat? Terlihat, Ibu. tergantung Oke. maunya. Kalau misalnya anak tersebut juga dengan suara kurang, ini saya stop aja karena Terlihat, Ibu. ternyata masih kesulitan, dia bisa melihat transkrip, dan itu saya lihat di beberapa siswa saya. Mereka membuka transkrip dan memilih untuk menggunakan Google Translate untuk memahami isi video-video ini. Mungkin ada baiknya saya tunjukkan apa yang sebagian dari apa yang mereka alami dan komentar mereka tentang menggunakan aplikasi ini. Sebentar, saya buka dulu. Iya. Nah, ini adalah salah satunya. Saya share dulu, lalu jadi benar-benar bisa membuat mereka mengasah critical thinking, juga mengasah ini adalah pertanyaan yang saya berikan setelah pembelajaran selesai. Bagian mana dari pembelajaran yang membuat kalian paling keras berpikir? Nah, tadi saya sudah tunjukkan bahwa mereka sudah mengalami beberapa pembelajaran, dan salah satu yang mereka kerjakan adalah membuat crossword puzzle atau teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini dikemas supaya mereka harus membuat teka-teki silang sesuai dengan konten pembelajaran yang sudah mereka dapatkan, gitu. Nah, itu unsur fun-nya ada, unsur berpikirnya ada, unsur kreativitasnya juga ada. Jadi saya rasa ini adalah platform yang baik sekali untuk membantu siswa mengasah keterampilan digital mereka, literasi digital mereka, tanpa juga membuat kita terlalu terbebani dengan membuat bahan pembelajaran yang sedemikian detail. Karena hal-hal yang detail itu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Hasil yang mereka tampilkan, kalau saya boleh, nah, saya cari hasil.
lama nih. Oke, kita stop saja. Oke. Nah, ini adalah salah satu hasilnya, di mana dia membuat sebuah panduan digital. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini internetnya agak masalah. Oke, sepertinya agak susah untuk menampilkan hasil karena koneksinya kurang bagus. Untuk materi sedemikian, sekian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Anang. Pak Anang. Silakan Pak Anang. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Ibu Meti Sabarani yang telah memaparkan materinya, bagaimana cara menguatkan literasi digital pada siswa. Nah, pada dasarnya memang saat sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari dunia digital. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru terlebih dahulu harus mampu untuk mengupgrade diri, ya, bagaimana kita bisa mengolah digital itu dengan baik, sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada peserta didik kita tentunya. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, alangkah baiknya Ibu pemateri untuk memberikan closing statement pada kesempatan kali ini. Karena nggak ada pesertanya, Bu, makanya langsung saya apakan aja, Bu, closing statement. Keterampilan literasi digital adalah sesuatu yang keniscayaan harus dikuasai oleh kita dan juga apalagi anak-anak kita nanti di masa depannya, sehingga mau nggak mau kita harus mempersiapkan mereka agar bisa menguasai hal tersebut, baik apakah itu dalam hal memilah informasi, dalam hal menguasai sebuah aplikasi, hal-hal yang nantinya akan menjadi keseharian mereka pada saat mereka sudah di masa produktifnya. Nah, dan saya rasa yang sangat penting untuk ditekankan kepada mereka adalah bahwa sekolah tidak akan bisa menyiapkan mereka sepenuhnya. Kenapa? Karena begitu cepatnya perubahan yang terjadi, maka mereka pun harus siap untuk berubah, harus memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan tuntutan kerjanya. Mungkin demikian closing statement dari saya. Baik, terima kasih Bu. Beri aplaus untuk materi kita. Oke. Demikianlah webinar pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator
mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam memimpin jalannya webinar ini. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Maria Evita. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Anang dan Ibu Meti. Sangat insightful dan sangat inspiring ya materi yang dibawakan oleh Ibu Meti pada sore hari ini. Dan saya rasa memang saya sangat setuju dengan Ibu Meti dan Bapak Anang, begitu apalagi untuk menyambut revolusi 4.0 ya gitu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru dan nanti sebagai siswanya juga harus menguasai teknologi, terutama yang digital learning seperti ini. Oke, baik, terima kasih Bu Meti dan Bapak Anang. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin nanti kesempatan berikutnya bisa untuk workshop gitu ya Bu Meti, untuk lebih jelasnya gitu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sama-sama. Ibu Meti ya masih di mute Ibu. Oke, kita sudah selesai berarti ya. Jangan lupa nanti presensinya diisi dan Pak Anang akan mereka presentasi. Satu lagi jangan lupa juga nanti dibuat kolase dari Kolase, siap. beberapa screens yang pada saat pelaksanaan. Sudah. Ya, tadi sudah siap. saya screenshot sudah saya screenshot Bu ke Ibu. Nanti saya kirim sisanya ya screenshot. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Saya langsung Baik. ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.